Bab 870. Mementingkan wanita daripada teman. Audrey Han memimpin, dan George menopang Colden Ye masuk. Perjalanannya tidak jauh, tetapi kewarasan Colden Ye hampir dimakan oleh khasiat obatnya. Ketika berada di dalam mobil, dia tidak berbicara. Dia duduk di sana dengan mata tertutup, dengan paksa menahan tindakan impulsif yang hampir keluar dari tubuhnya. Setelah mendengar suara yang dikenalnya, Colden Ye membuka matanya dan melihat Audrey Han berjalan di depan dengan tergesa-gesa. Yang terpenting adalah dia hanya mengenakan piyama. Colden Ye mengerutkan kening. Segera tiba di kamar mandi. Begitu Colden Ye masuk, George berkata, "Kakak ipar keluar dulu." Audrey Han tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia percaya bahwa George tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Colden Ye. Jadi dia berjalan keluar dengan patuh, dan kemudian berdiri di pintu kamar mandi. Tapi George menyalakan pancuran, dan hendak menyemprotkannya ke Colden Ye. Adegan ini membuat Audrey Han membelalak dan menghentikan George. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Gerakan tangan George berhenti, memandang Audrey Han yang berdiri di pintu, dan melihat bahwa wajahnya tidak enak dilihat. Bibir George bergerak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. "Kakak ipar, aku." Colden Ye yang tidak berbicara sepanjang waktu, mendongak saat ini, tatapannya yang dalam tertuju pada tubuh kurus Audrey Han, dan berkata, "Mana mantelmu?" "Hah?" Audrey Han tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba bertanya itu dan melirik piyamanya. "Pakai mantel, jangan masuk angin." Ketika dia mengatakan ini, keringat dingin di dahi Colden Ye keluar lagi. Dia tampak seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Audrey Han tiba-tiba merasa sedikit masam di hidungnya, tetapi dia masih pergi untuk mengenakan mantelnya dengan patuh. George yang berdiri di samping berkata dengan masam, "Hebat ya Coldy, kamu masih memikirkan wanitamu yang mengenakan pakaian yang terlalu sedikit." Sudah jelas Coldy dibius dan disiksa sepanjang jalan, George mengira dia akan meledakkannya. Siapa tahu dia masih punya niat untuk menyuruh Audrey Han memakai mantel lagi agar terhindar dari kedinginan. Setelah George selesai berbicara, dia tidak mendapat tanggapan sama sekali. Melihatnya lagi, bajingan Colden Ye benar-benar menutup matanya lagi dan menekan bibir tipisnya dengan erat, masih dalam kondisi yang sangat buruk. Melihatnya seperti ini, George sedikit ragu apakah orang yang barusan berbicara dengan kakak iparnya itu adalah Coldy atau bukan. "Kamu terlalu memihak, aku mengirimmu jauh-jauh, tetapi kamu bahkan tidak menatapku. Aku sangat sedih." George hanya bisa mengeluh. Mungkin karena dia terlalu berisik, Colden Ye mengerucutkan bibir tipisnya dan berkata dengan sedih, "Sudah cukup bicaranya. George, keluar jika kamu sudah selesai berbicara." "George, saudaraku, aku benar-benar ingin mencongkel pikiranmu dan melihat apakah di dalamnya hanya ada wanita. Kamu lebih mementingkan wanitamu daripada temanmu sendiri. Baru saja aku mengirimmu kembali. Aku sudah menyelamatkan dari situasi bahaya, tapi kamu malah mengeluarkanku tanpa berterima kasih." Begitu suara itu jatuh, Audrey Han telah selesai mengenakan mantelnya dan kembali, memegang ponsel di tangannya, dan berdiri di pintu kamar mandi lagi. "George, apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Apakah dia terluka? Bagaimana kalau aku memanggil ambulans?" Melihat ekspresi cemas Audrey Han, George merasa jika dia malu untuk menjelaskan, mungkin Audrey Han akan benar-benar memanggil ambulans. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskannya? Setelah memikirkannya, George merasa bahwa situasi sudah seperti ini, dia tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Lebih baik mengatakannya dengan jelas. Memikirkan hal ini, George memandang Audrey Han dan hanya berkata, "Kakak ipar, Coldy sebenarnya." Pada saat ini, suara dingin menginterupsinya. "Tidak perlu memanggil ambulans, aku baik-baik saja." Mendengar, keduanya melihat ke arah Colden Ye bersama. Dia mengangkat matanya dengan susah payah,
dan matanya tertuju pada wajah Audrey Han yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Aku baik-baik saja. George mencibir dalam hati, sangat aneh jika dia tidak masalah. Dilihat dari penampilannya, efek obatnya sangat ganas sehingga orang seperti Coldy yang biasanya memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik belum kehilangan kesadaran sampai sekarang. Jika itu orang lain, takutnya sudah. Tapi memandang penampilannya ini, dia tidak berniat memberitahu kakak ipar, kenapa. Takut mengejutkannya. Pemikiran Audrey Han mirip dengan pemikiran George. Dia terlihat sangat buruk sekarang, tetapi mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Bukankah ini sama dengan menggertaknya karena tidak tahu apa yang terjadi padanya? Audrey Han mulai melihat Colden Ye dengan hati-hati. Dia tidak melihat luka di tubuhnya sejak dia masuk, dan dia pasti akan mencium bau darah jika dia terluka. Tapi dia bahkan tidak mencium baunya, dan Colden Ye tidak berencana untuk memanggil ambulans, mungkin itu bukan cedera kulit. Ini bukan trauma kulit, kalau begitu. Setelah menggabungkan reaksi Colden Ye dan tindakan George barusan, Audrey Han merasa seperti dia telah menebak sesuatu. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, Audrey Han meletakkan teleponnya, menatap Colden Ye dan berkata, hanya perlu berendam di air dingin, kan? Suara lembutnya menusuk telinga Colden Ye, seperti semut yang merangkak, membuatnya hampir tak tertahankan. Akibatnya, Audrey Han melihat bahwa keringat dingin di dahi Colden Ye menjadi lebih padat lagi. Sepertinya dugaannya benar. Colden Ye telah dibius. Kakak ipar. George masih bingung dengan pancuran di tangannya. Ketika dia pertama kali masuk, dia ingin menggunakan ini untuk Colden Ye, tetapi karena pencegahan Audrey Han, dia tidak melakukannya. Audrey Han mendongak, matanya tertuju pada wajah George, dan berkata dengan lembut, George, terima kasih untuk malam ini, kamu kembali dulu. Setelah mendengar kata-kata Audrey Han, dia tanpa sadar melirik Colden Ye dalam-dalam. Colden masih memejamkan matanya, sepertinya kesadarannya telah digerogoti, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa. Kakak ipar, aku. Audrey Han tersenyum, ada apa? George sudah menanggapi, dia meletakkan pancuran kembali ke tempatnya dan kemudian menggelengkan kepalanya, tidak, karena kakak ipar sudah berkata itu, maka aku akan kembali dulu. Dia sebenarnya sudah menanggapinya. Marlin Duanmu memberi Colden Ye obat, bukankah ingin mengambil kesempatan untuk merayunya? Namun pada akhirnya tidak berhasil. Menurut hubungan antara Coldy Yuchi dan Audrey Han, mengapa dia harus melakukan hal-hal yang tidak perlu itu? George menghela nafas dalam hatinya bahwa saudara iparnya sangat pintar sehingga dia akan memahaminya tanpa penjelasannya. Kalau begitu, aku akan kembali dulu, telepon lagi aku jika ada urusan. Audrey Han mengangguk dan mengirim George ke pintu. Ketika dia hendak menutup pintu, George menekan pintu dengan ekspresi kusut dan menatap Audrey Han dengan wajah serius. Kakak ipar, meskipun aku tahu kamu memiliki sejarah dengan Coldy, obat ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Audrey Han. Bahkan jika dia telah bertindak dengan tenang sebelumnya, tetapi saat mendengar George berkata pada dirinya sendiri dengan sangat serius, wajah Audrey Han masih memerah. Bersambung.